Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hidayah Multazam dari kelas 02 dengan NIM D1B120317. Saya dari Fakultas Farmasi, program studi S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang profesi farmasi dan pendidikan kefarmasian. Era awal perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia. Sejarah awal pendidikan tinggi kefarmasian di Indonesia dapat dibagi dalam: yang pertama, era pra-perang dunia II; yang kedua, era pendudukan Jepang; yang ketiga, era pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu era pra-perang dunia II. Sebelum Perang Dunia II, selama penjajahan Belanda hanya terdapat beberapa asisten apoteker yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Tenaga kefarmasian yang dididik di Indonesia hanya setingkat asisten apoteker atau AA yang mulai dihasilkan pada tahun 1906. Pelaksanaan pendidikan dilakukan secara magang pada apotik yang ada apotekernya, dan setelah periode tertentu seorang calon menjalani ujian. Menurut catatan, asisten apoteker warga negara Belanda lulusan Indonesia yang pertama adalah pada tahun 1906 yang diuji di Surabaya. Warga negara Indonesia asli tercatat sebagai lulusan pertama pada tahun 1908 yang diuji di Surabaya, dan lulusan kedua terjadi pada tahun 1919 yang diuji di Semarang. Pada tahun 1918 dibuka sekolah asisten apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan MULO bagian B atau setingkat SMP. Sekolah asisten apoteker didirikan dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 Oktober 1918 nomor 38. Selanjutnya diubah dengan surat keputusan tanggal 28 Januari 1923 nomor 15 dan 28 Juni 1934 nomor 45 dengan nama Leergang voor de opleiding van apotheker bedienden onder den naam van Apotheker Assistent School. Dalam buku Verzameling voor Zeven tahun 1936 yang dikeluarkan oleh DVJA era pra-perang dunia II. Pada tahun 1937, jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya 37. Pada awal Perang Dunia Kedua, banyak apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan apotek. Untuk mengisi kekosongan itu diberi izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di apotek. Juga diberi izin kepada dokter untuk membuka apotek dokter atau dokter apotek yang di daerah belum ada apoteknya. Pada era pendudukan Jepang, pada zaman pendudukan Jepang mulai dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukagaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Diresmikan pada tanggal 1 April 1943. Pada tahun 1944, Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku. Setelah Jepang kalah perang dengan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia, pendidikan tinggi farmasi ini bubar. Di samping itu tercatat bahwa pada tahun 1944 pemerintahan pendudukan Jepang juga melakukan asisten apoteker dengan masa pendidikan 8 bulan dan siswa berasal dari lulusan SMP. Sampai waktu pemerintahan Jepang jatuh, telah dihasilkan 2 angkatan dengan jumlah yang sangat sedikit. Pada era pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 27 September 1946 dibuka perguruan tinggi ahli obat di Klaten yang kemudian pindah dan berubah menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Agustus 1947 diresmikan jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Bandung sebagai bagian dari Universitas Indonesia Jakarta yang kemudian menjadi jurusan farmasi Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 1959. Lulusan apoteker pertama di UGM sebanyak 2 orang yang dihasilkan pada tahun 1953. Lembaga pendidikan tinggi farmasi yang didirikan pada masa perang kemerdekaan ini pada kenyataannya mempunyai andil yang besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian pada masa-masa berikutnya. Strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi farmasi Indonesia. Kompetensi strategi pengembangan dan peningkatan mutu lulusan pendidikan farmasi mengacu pada 5 pilar pembelajaran dari UNESCO, yaitu pilar pertama, learning to know, kemampuan untuk memahami alam, manusia, dan lingkungannya.
kehidupannya serta merasakan senangnya mengetahui, menemukan, dan memahami suatu proses atau knowledge kognitif. Pilar kedua, learning to do. Keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari. Belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar bekerja sama dalam tim, mengambil inisiatif, dan mengambil resiko, praktik, psikometrik, dan attitude. Pilar ketiga, learning to live together. Kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, mengembangkan empati, respek, dan apresiasi pada orang lain dalam berkehidupan bersama, menghargai perbedaan nilai dan budaya, kesediaan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, dan kemampuan untuk kerjasama atau teamwork, collaboration, growing interdependence. Pilar keempat, learning to be, pengembangan kepribadian individu secara utuh melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai value yang kondusif bagi pengembangan kepribadian dalam dimensi intelektual, moral, kultural, dan fisik atau experience, affective, attitude, behavior. Pilar kelima, learning to transform oneself and society. Pengembangan kepribadian serta kepedulian pada lingkungan dan masyarakat melalui penguasaan pengetahuan, nilai-nilai value, dan keterampilan mentransformasi kebiasaan, perilaku, dan gaya hidup yang berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. Lapangan kerja lulusan pendidikan farmasi. Vokasi dan karir dalam bidang farmasi, farmasi komunitas, farmasi rumah sakit, farmasi industri, pedagang besar farmasi, instansi farmasi, wartawan farmasi, dan manajemen perusahaan. Penyelenggaraan pendidikan farmasi Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan farmasi di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum nasional yang dirumuskan oleh APTFI atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, yaitu kurikulum inti program pendidikan sarjana farmasi dan kurikulum program pendidikan apoteker. Kurikulum program pendidikan apoteker selanjutnya disepakati bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI pada tahun 2009 dan akan terus dilakukan peninjauan. Struktur dan durasi kurikulum. Struktur kurikulum terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama pendidikan sarjana farmasi dan 2 tahap pendidikan profesi apoteker. Tahapan pendidikan sarjana farmasi dirancang dengan beban minimal 144 SKS dilaksanakan dalam waktu 8 semester. Sedangkan tahap pendidikan profesi apoteker dirancang dengan beban minimal 36 SKS dilakukan dalam 2 semester. Muatan materi kurikulum inti. Prinsip-prinsip metode ilmiah yaitu filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistik atau biostatistik, berpikir kritis, dan penelusuran informasi. Muatan materi ilmu dasar. Yang pertama matematika, fisika, kimia umum, kimia organik, kimia fisika, kimia analis. Muatan materi ilmu dasar biomedik, anatomi fisiologi, patofisiologi, mikrobiologi, imunologi, biokimia, dan biologi molekuler. Muatan materi ilmu kefarmasian. Yang pertama kimia medisinal, farmakologi, farmakognosi, dan obat-obat alternatif, fitokimia, bioteknologi, analisis sediaan farmasi, farmasi fisika, biofarmasi, farmakokinetik, toksikologi, dan formulasi teknologi sediaan farmasi. Muatan materi farmasi klinik, farmakoterapi, farmakologi klinik, farmakokinetik klinik, farmasi klinik, dan farmakovigilance. Muatan materi farmasi komunitas atau sosial atau administratif, dispensing, compounding, farmasi komunitas, farmakoekonomi, farmasi sosial, undang-undang dan etik kefarmasian, teknik komunikasi, manajemen, dan akuntansi. Muatan materi farmasi industri farmasi. Demikian hasil penyampaian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.